Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Alhamdulillahillazi arsyadal uqula ila tauhid wahada wa auduha adilata diyati wajallaha wa abtola bibarohinil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallah Kul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjalah. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirati nu'tihi minha wa jannashi syakirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa an umri fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Man salaka tariqan ilal ilmi sallakallahu bihi tariqan ilal jannati. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang mulia, Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Haji Ramlan Nurmantias. Kalau acara formal begini, ini bukan formal tapi semi formal, penceramah itu diserahkan nama pejabat. Itu qualified. Itu memang al-Islamu ya'lu wala yu'lah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Ulama wal umara mitra seperjalanan. Kalau yang kaliber kan sudah ditulis namanya. Karena orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato, bukan hafal 30 juz, bukan. Orang Islam yang hebat itu bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis, bukan Pak Wali. Ayat yang saya baca tadi terkait dengan hidup mati, di ujung ayat itu orang Islam yang paling hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Banyak ahli pidato, ulama bil hasad, bahkan ulama-ulama dengki, kaum munafik sedang mengepung Islam. Kita berkumpul begini, di luar sana musuh, tapi yang paling bahaya musuh di dalam masjid. Betul itu tidak boleh. Yang merobek-robek sehingga ada GNPF, semangat GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang berat bukan menghadapi kafir berapa ekor aja di Indonesia. Contoh di Bukit Tinggi cuma satu benteng salib di situ. Yang berat itu kita hadapi di dalam pembunuh bayaran, kartel narkoba antar Meksiko Amerika. Di akhir detik kehidupannya mau mati, dia katakan, beribu-ribu orang telah habis di tangan saya ini. Saya bantai ketika dia akan menghalangi bisnis narkoba saya.
Tetapi di akhir kehidupan saya berakhir di tangan sahabat, teman saya sendiri. Lalu mengeluarkan statement, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu munafik. Pemilihan gubernur DKI mustahil secara logika, asumsi partai politik. Anies menang itu mustahil. Sudah dilihat Jakarta dikuasai, dikepung dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin. Kafir cuma berapa ekor, tapi yang munafik Allahu Akbar. Yang tadinya kafir di Jakarta cuma 15%, Pak Wali. Bisa-bisanya si penista agama mendapat persentase sampai 42 putaran pertama. Ayo, waktu debat saya nonton, Masya Allah, ada yang pakai baju kotak-kotak, tapi yang paling aneh lagi, yang pakai baju warna hijau begini Pak, pakai kopiah, jidatnya sampai 5 hitam di sini. Allahu Akbar. Walillah ilham. Mohon maaf Pak Wali, boleh saya tanya, Bapak dari partai apa? Independen? Oh, netral. Ini, saya kira Bapak, soalnya saya tadi malam di Dumai ceramah, saya bilangkan doakan supaya Megawati, Novanti cepat mati, saya bilang begitu. Tidak tahu saya Pak, ketua DPR-nya orang PDIP. Gitu. Saya ini Pak, Muhtadin, jangan cepat-cepatlah kita panggil orang ustaz. Nabi katakan istatun yadkulun naroh bisitatin. Al-umarok bil ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umarok bil ju'ur, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabbu bitasubi, orang badui yang fanatis kesukuan. Nah, yang ketiga nih, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Orang sebut satu ayat, Ustadz. Di Makkah Madinah dipanggil Ustadz S3 dulu, doktor dulu, baru dipanggil Ustadz. Indonesia tidak, Ustadz Guntur Bumi. Pensiun Guntur Bumi, muncul lagi Gatot Baraja Musti. Pensiun Gatot, muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Setan. Ini jadi Pak, memang dilema sekali. Saya ini Pak Wali, orang yang baru pulang, baru kembali. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukan pindah agama. Istilah pindah agama itu nanti jadi ekstrim. Ya. Ekstrim, tapi ekstrim bodoh. Saya berat Pak mau ke Bukit Tinggi tadinya, cuma dipaksa ke sini. Memang betul. Dipaksa saya ke sini. Saya di Dumai kok lagi ceramah, saya batalin. Enggak Ustadz, ditunggu. Jadi saya enggak tahu Pak, mungkin kondisi saya kurang sehat. Pagi ini terakhir jadwal saya, karena saya mau kembali ke Jakarta. Hati-hati. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Pejuang apa ini tadi? Pejuang GNPF subuh ya? Cuma di kota Dumai bukan pejuang. Kalau pejuang keluar, jangan kumpul di Bukit Tinggi. Kalau pejuang jangan di tempat, keluar. Kalimantan, Sulawesi, saya Manado Pak. Kalau yang baca Al-Quran tadi, orang Bukit Tinggi, setan nggak terlalu goyang dia. Paling setan cuma gelik sedikit. Tapi kalau yang sekarang baca Al-Quran orang Manado, setan betul-betul panas di luar sana. Karena bekas teman setan saya Pak Wali. Saya 16 tahun rektor Pak. Pernah jadi pendeta. Pendeta kalau di kabupaten begini Pak, indeks prestasi kumulatifnya itu cuma 3,2,50-an. Saya rektor dulu Pak Wali. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan ribuan pendeta. Murah saya, tapi tidak murahan Pak. Mudah bukan berarti murahan. Murah berarti murahan.
Awas. Ketika saya sudah membaca tidak tahu bersyukur, saya tidak bisa berpasangan dengan orang yang tidak bisa bersyukur. Karena saya tidak pernah mengagungkan manusia ketika saya masuk Islam. Rasul mengajarkan hormati orang bukan karena pangkat, bukan karena kekayaannya. Hormati manusia karena akidah, akhlaknya. Memang kita selama ini terkecoh. Lihat orang pakai batik, masuk gorong-gorong. Wah, ini cocok jadi presiden. Coba, jangan tepuk tangan, ini bukan di gereja Pantekosta. Lihat orang masuk gorong-gorong pakai batik, pilih, ini jadi presiden. Jokowi, apa salah? Jokowi. Pilih Jokowi jadi presiden. Kita bukan negara Islam, Pak Wali. Indonesian nation religion is not. Indonesian nation state is not nation religion. Bukan negara agama, negara bangsa. Tapi Indonesia mayoritas adalah Muslim. Cari pemimpin yang Islami. Saya dari awal kan pilih Prabowo. Karena saya sudah tahu Pak Jokowi tidak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara, bahaya. Pejabat yang tidak pandai speaknya. Berarti sudah ketahuan. Tidak lincah untuk memimpin sebuah institusi negara. Kan semua ide terlahir dari style atau dari penampilan tutur kata seorang. Akan terlihat. Saya bilang, oh ini nggak bisa jadi presiden. Payah ini. Standarisasinya SMA ini. Wah, saya nggak pilih. Saya pilih Prabowo. Kebetulan saya juga anak tentara, Pak. Jadi saya anak tentara, pilih bekas tentara. Tapi kalah. Biar kalah, yang penting tetap menang. Karena sudah diobok-obok oleh Ahok kita sampai jadi GNPF MUI begini, Pak. Ma'asyaba min musibatin illa bi'idnillah. Bahwa semua musibah itu terjadi karena izin Allah. Jadi tidak ada itu. Ahok, oh gara-gara Ahok. Bukan. Memang kita umat Islam sendiri sudah jauh dengan Al-Quran. Kedua, kita ini sudah terpecah ukuannya. Maka dikumpul Allah. Jadi begini. Coba kalau tidak ada Ahok. Persoalan Ahok ini kan persoalan ada binatang yang mencoba membaca karena orang kafir itu, Pak, orang Kristen, Hindu, Buddha itu levelnya itu menurut Allah, bukan menurut saya. Orang kafir itu adalah binatang. Nah, coba baca Al-Quran. Al-Anfal 55. Inna syarat dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi Ahok ini adalah binatang yang coba mengutak-atik Al-Quran, begitu. Kalau polisi marah atau ini sering saya baca ayat ini di mana-mana. Di Makassar kemarin ada yang tersinggung mau lapor polisi, pergi lapor. Datang polisi ke sini, saya bilang, "Yang marah saya komandan, marah ini Al-Quran. Saya cuma sampaikan ini yang bilang. Panggil dia, sidik ini Al-Quran, bawa ke depan kamu." Polisi bilang, "Saya juga Islam, Ustaz." Makanya jangan coba-coba. Kalau kau Islam, kau tidak taat pada Al-Quran. Jadi polisi karena Al-Quran. Pak Wali jadi wali kota karena Islam. Semua kita ini. Saya ditolong Allah. Satu keluarga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena Islam. Dari mana saya tahu Islam ini? Bukan dari orang Islam. Yang paling tahu tentang Islam ini adalah para pendeta. Yang paling tahu Islam benar itu adalah para pendeta. Nabi berumur 8 tahun, yang memberitahukan beliau adalah Rasulullah di masa akan datang adalah pendeta Bukhairah. Nabi berumur 38 tahun, yang memberitahukan beliau adalah Nabi utusan Allah, pendeta Warokah bin Naufal. Belum ada ustadz, belum ada kiai, belum ada buyah, belum ada orang Islam. Makanya Nabi selalu berdoa. Bahkan Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yattakiza badunna ba'dan." Kembalilah hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Saya masuk Islam ini, Pak, satu keluarga. Jamaah, ibu bapak, saudara-saudara. Banyak orang masuk Islam. Banyak saya temukan di Indonesia. Kalau 10 yang masuk Islam dari kafir, insya Allah hanya 2 yang betul-betul mu'alaf. 8-nya ini kualat, Pak. Beda dengan bule yang masuk Islam. Kalau bule masuk Islam, Eropa, Jerman, Amerika yang masuk Islam berdasarkan Quran surah An-Nur 46.
Laqad ansalna ayati mubainatin wallah yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya studi di Israel, Pak Wali. Konsentrasi saya Perjanjian Lama. Kitab suci Kristen ini ada dua bagian, Old Testament, New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Umat Islam dan umat Kristen mengatakan Injil katanya. Umat Kristen dan Islam sama-sama tidak tahu. Dua-dua mengatakan Injil. Di masjid saya tanya, apa kitab suci Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil? Isa. Isa Nabi orang Kristen atau Islam? Ada yang bilang di sebelah sini Islam, di sebelah situ Kristen. Wah, ini profesor siapa yang ajar ini? Kitab suci Kristen bukan Injil. Kitab suci Kristen adalah Perjanjian Baru. Isi di dalamnya kalimat-kalimat filsafat. Injil tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil yang datang Isa bin Maryam Ruhulillahi wa kalimatullah. Dia adalah ditiupkan dari ruh dan kalimatullah. Artinya Injil itu tidak dalam bentuk seperti Al-Quran begini. Injil itu ada di dalam dirinya Al-Masih. Dan Al-Masih ini diciptakan oleh Allah, ditiupkan dari ruh tanpa melalui proses biologis. Atau yang kita kenal dengan istilah konotasi seks. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Bible mengakui itu, Al-Quran juga mengakui itu. Nah, posisinya adalah ketika orang Kristen pegang kitabnya Perjanjian Baru, Paulus mengatakan kehadiran Al-Masih, Yesus, tanpa melalui proses biologis adalah sebagai penjelmaan Tuhan yang menjadi manusia. Setelah lahir, baptis, sunat, mati, kuburkan, disalib, di kayu salib, kemudian dikuburkan, hari ketiga bangkit. Saya tanya sama orang Kristen, bahkan dosen, pembimbing saya. Bahkan saya sudah mengislamkan puluhan ribu, Pak. Kemarin 13.000 lebih. Di Manado tanggal 18 Mei saya mau meresmikan 7.000 lebih mualaf. Saya mau berangkat. Jadi saya memang kerja dalam Islam ini sendiri, Pak. Nggak pernah pakai pengawal kemana-mana. Nggak pernah saya pakai pengawal. Tapi saya paling keras di Indonesia ini mengajar kafir. Nggak pernah saya minta pembela, karena dakwah tidak butuh banyak orang, dakwah butuh profesionalitas. Karena dakwah yang berkembang selama ini di Indonesia bukan dakwah yang baik. Bidah kafir kepada sesama Muslim. Tidak berani mengkafirkan orang kafir. Coba kalau berani itu pendeta, pendeta kau masuk neraka kalau berani. Jangan kepada Muslim. Bahkan mohon maaf Pak, saya pikir cuma ada pengamat politik, ternyata pengamat sholat juga ada Pak Wali. Bahkan di Batam sana sampai pecah jamaah itu. Anak muda datang, Ustaz, katanya imam kalau tidak pakai jenggot, sholatnya tidak sah. Oh begitu dek, pecah masjid kami, ada yang datang. Oh kalau begitu, ente ambil kambing itu ada jenggot, suruh jadi imam saja. Macam-macam kau. Ada juga yang mengatakan kalau kaki celana tidak terangkat tinggi, itu juga masuk neraka. Oh. Saya buka-buka di hadis, mana ini malaikat pakai sentimeter ini. Jadi kalau masuk surga diukur jenggotnya, diukur kaki celananya berapa panjang. Oh 50 cm jenggotnya. Oh surgamu kata malaikat paling tinggi deh. Kalau seperti Yahya begini cuma 1 cm, itu di ruang tamu. Kalau Pak Wali botak begini tidak ada jenggot sama sekali. Mohon maaf Pak Wali, surganya di dapur itu Pak. Iya Pak. Berhentilah bermain-main secara fisik begitu. Karena yang membuat pecahnya Islam itu adalah orang-orang kafir. Saya waktu pendeta, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga, kalau ada ustadz berdakwah memojokkan satu organisasi Islam, jangan-jangan dia bukan Islam. Kalau Islam tidak usah bawa orang kepada mazhab, bimbing orang kepada Islam. 16 tahun saya rektor, 16 tahun saya pendeta, mempendetakan ribuan pendeta, digaji $13.000 sebulan. Saya tinggalkan. Satu keluarga Pak Wali, saya masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Karena konsep ajaran Kristen penuh dengan dusta dan kebohongan. Nih, palsu semua. Ini bukan Injil.
Injil yang benar adalah Al-Quran. Taurat yang benar adalah Al-Quran. Itu Pak Wali belum pernah dapat. Ini Taurat, ini Injil, ini Zabur. Semua firman Allah namanya Al-Quran. Kitab suci Kristen itu bukan Injil. Omong kosong. Dusta. Kalau Ahok bilang Al-Maidah 51 membohongi. Ini bukan cuma satu ayat, ribuan ayat. Saya pendeta, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman. 8 tahun saya baca Al-Quran. Melihat setiap sastra yang terkandung kalimat-kalimat nasihat dan ancaman. Oh, rupa-rupanya Rasulullah tahu pendeta-pendeta ini bohongnya pendeta. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang pendusta ayat-ayat Allah itu kan para ahli kitab, pendeta. Pendeta kalau sudah gelar doktor, master, doktor, profesor, sudah tidak bisa bertahan lagi dalam agama Kristen, pasti akan ke Islam. Tapi terkait masuk bersyahadat itu, Pak Wali, mohon maaf, itu Islam itu mahal sekali, Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, secara psikologis, kalau kami dari Kristen masuk Islam begini kan, ada pikiran-pikiran setan yang merasuk jamaah seolah-olah, ini jangan-jangan pura-pura. Sampai ada yang bilang, itu siapa? Snok, Gronj. Itu salah, itu sudah dilebih-lebihkan. Itu setan itu, sekarang di neraka dia. Dia itu tidak masuk Islam. Dia ahli di bidang keis. Bapak Ibu belum tahu, di Kristen itu banyak yang lebih jago dari ustadz-ustadz di Indonesia, bahkan kelas dunia. Contohnya William Kimball. Itu kuasai bahasa Arab secara aktif. Kita bahasa Arab paling cuma hai fahaluk yakin al-kiram. Itu saja. Sepotong-sepotong. Banyak pendeta-pendeta yang jago-jago itu, banyak. Tapi mereka tidak bisa masuk Islam. Mereka khusus mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Saya nggak ada sifat begitu. Saya bukan orang bule. Saya orang Manado. Saya orang Indonesia. Dilahirkan dari keluarga militer. Ayah saya pensiunan Letnan Kolonel Reinhard Waloni. Ibu saya kepala sekolah. Keluarga saya di Manado tadinya Kristen, sekarang sudah Muslim, Pak. Ketua mualaf di sana kakak saya perempuan. Masuk Islam kami dianiaya. Rumah kami dibakar. Ratusan juta gaji saya tinggalkan. Keliling-keliling Indonesia ini untuk menegakkan Islam. Tidak ada yang suruh. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Saya Islam. Apalagi di Kiai NU dan Kiai Muhammadiyah ini sudah sama otaknya. Ada Kiai NU mengatakan tidak apa-apa milih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Ini bahasa bukan bahasa Kiai, bahasa bajingan. Ada juga yang sudah mau mati begini-gini, orang Padang. Iya, namanya Buya Sapi Ma'arif. Padahal sudah mau mati itu, harusnya tobat, sudah dekat kubur. Sama ulama, al-ulama bil hasad, para ulama dengki. Lihat Habib Rizik mengumpulkan umat, dengki, iri. Secara de facto pemimpin Islam ya Habib Rizik, Syihab. Itu. Kalau tidak ada Habib Rizik, habis kita Pak, tumbang kita Islam ini. Tumbang. Sedangkan Anies kemarin sudah diprediksi kalah Pak Wali, kalah. Banyak sekali sudah mengatakan tumbang. Pengikut Agus ini akan ke Ahok karena sudah banyak dibayar. Tapi Allah balikan keadaan karena ada satu nenek-nenek di Jakarta. Namanya Megawati Soekarno Maut. Itu dia yang mengatakan bahwa akhirat itu adalah angan-angan. Semua ustadz ini adalah peramal-peramal masa depan. Wah, baru solawat Nabi dirubah oleh budayawan yang suka jilat-jilat pantatnya Ahok. Itu. Ada budayawan yang merubah solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dirubah Allahumma sholli ala Ahok. Kurang ajar apa nih manusia-manusia munafik? Itu bukan orang Kristen Pak, Muslim-Muslim yang mengaku Islam. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allah wallazina amanu wa ma yaqda'una ila anfusahum wa ma yashkurun. Itu ayat. Ada manusia sebagian mengaku beriman kepada Allah
beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Termasuk tuh Megawati, kalau pidato, Assalamualaikum, pakai salam. Tapi ujung-ujungnya menyangkal hari kiamat. Ini munafik-munafik ini Pak Wali yang berat kita hadapi. Saya di lapangan orangnya, keliling. Ini habis dari Bukit Tinggi, besok mau ke Batam, Kundur, Moro. Saya sampai ke pedalaman Pak, bahkan tidak dikunjungi Ustadz. Kemarin dari Makassar di Salayar, Desa Laluasa. Sementara mengaji, istri saya mengaji, di belakang juga anjing mengaji. Oh! Saya tanya siapa yang punya anjing itu? Rupa-rupanya yang pelihara anjing itu imam. Pak Imam sudah tahu Pak Imam kalau ada anjing itu tidak ada malaikat di dalam rumah. Jangan menyinggung Ustaz, di sini juga di Padang banyak yang pelihara anjing. Kau tersinggung mati sudah di situ. Kalau dijilat anjing di tangan begini haram. Ada teman saya di Padang sana, Buya Yuspik Helmi, Mutawif beliau. Tanya beliau. Teman baik saya, Buya Yuspik Helmi, Dr. Randus Haji Yuspik Helmi. Kita berdakwah di sana di satu tempat. Mau ke apa sana? Mustafawiyah. Mau ke Padang Sedempuan. Buya bilang, Ustaz, jangan singgung-singgung. Tolong jangan singgung itu. Di sini banyak sekali yang pelihara anjing. Kalau singgung nanti pernah Buya dihantam di sini. Saya ceramah di masjid itu, ada satu peluk-peluk anjing di pagar masjid. Pakai kopiah di atas motor gini-gini sama anjing. Anjing kalau anjing Swardog, anjing Bulldog atau Helder baguslah. Ini anjing-anjing penyakit tai mata sudah keluar-keluar. Penyakitan kuman goblok. Kenapa pelihara anjing orang Islam? Di atas pagar begini dia peluk-peluk. Saya bilang termasuk itu. Muko papa, muko lado, mutawasito. Saya masuk Islam pelajari. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Ini, ya termasuk yang peluk anjing begini, ini najis. Karena dia saya bilang begitu, dia pukul anjingnya dengan helm. Hajar sampai mati anjing di situ, Pak Wali. Akhirnya kampung itu bersih. Bersih, bakar anjing masalah. Buya bilang, tapi Ustaz, tolong pelan-pelan mobilnya. Nanti dilempar batu kita ini pulang. Gini-gini jantungnya Buya itu. Aman sampai di Padang, tidak ada yang lempar batu. Saya bilang kalau dilempar batu, jangan kelempar batu. Mati kita sudah begini nabi-nabi dulu. Ngapain takut-takut? Saya di Mabes Polri Pak, depan polisi. Dikasih tahu sama Untung S. Rajab. Tolong jangan singgung-singgung polisi Kristen, ajaran Kristen Pak. Oh iya, insyaallah. Begitu ceramah saya bilang polisi Kristen ini neraka habis, yang Muslim masuk surga. Ada manfaat juga Pak, Beni Mokalu Kapolda Bali masuk Islam. Lah iya 2014 kan dengar ada Kapolda masuk Islam. Kapolda Bali. Itu orang suku saya Pak, Manado. Ini orang Manado bukan seperti orang Batak Pak Wali. Manado ini Holland Spragen, didikan Belanda. Tidak mudah orang Manado masuk Islam itu, tidak mudah. Sekarang sudah terbalik Pak, coba Bapak ke Manado. Muslim yang paling banyak. Sudah terbalik. Saya sabar Pak, 11 tahun saya Islam. 2006 saya masuk Islam. Saya sebarkan, saya dakwah sampai ke Sulawesi sana, gaungnya. Sampai orang Manado masuk Islam. Ditanya pendeta, kenapa kau tidak ke gereja? Buku Yahya, pendeta Yahya sudah sampai ke kami. Kalian semua ini, kata bahasa Manado, ngoni semua pendeta ini putar balik habis. Putar balik itu pembohong. Pardomen, kalian semua bohong. Apa yang kamu ajarkan di kami itu bohong, dusta. Ini kitab kamu palsu semua. Jadi orang Manado itu Pak, orang-orang yang sebenarnya terpelajar, sekolahnya bahkan banyak di luar negeri. Cuma sayangnya daerahnya kafir Pak. Ini kita Sumatera Barat mayoritas Muslim. Saya kadangkala memimpikan mudah-mudahan orang Manado ini semua masuk Islam. Insyaallah, tapi jangan semua juga. Kalau semua siapa yang di neraka kan begitu. Cukup yang pintar-pintar sajalah. Jadi saya kira Pak Wali, saya memang lelah. Tadi malam tiba, 2 hari 2 malam ini belum tidur saya. Bahkan 11 tahun Pak, perjalanan dakwah saya begini. Tanpa pernah meminta-minta. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya bilang tadi kalau ada mu'alaf masuk masjid minta-minta, itu bukan mu'alaf, kualat. Kau kalau hanya menjadikan Islam tempat pelarian, tidak usah masuk Islam. Saya kalau mau masuk Islam, mau jadi ustad, saya mau jadi ustad, supaya kalau ceramah dapat amplop. Berarti saya otaknya kurang waras ini Pak. Kenapa? Saya di sana digaji ratusan juta. Pendeta itu dari ujung kaki sampai ujung rambut dijamin oleh gereja. Bahkan mati pun di peti mayat pakai sepatu. Apa? Pakai apa? Pakai jas, nasi kupu-kupu. Iya Pak. Jadi kalau Islam begini murah meriah Pak Wali, tidak usah repot-repot. Nih di Tanah Abang cuma 60.000. 60.000. Tapi karena ustadz yang belanja masuk begitu di Tanah Abang, nak cari apa Bu ya?
Tak ada, udah cari baju gamis. Ada untuk Buya, 70% diskonnya. Inilah Pak, kalau Ustadz memang di mana-mana gratis Pak Bani. Murah tapi selamat. Daripada di sana masuk gereja pakai sepatu. Ibu-ibu, wah ada ya Bu, ada ya Bu, ada ya. Ada ibu-ibu di atas. Ibu-ibu baju rok pendek, baju. Pendeta dari atas mimbar paling suka kalau ada ibu-ibu yang baju seksi. Kristus sangat mengasihimu. Oh iya Pak Wali. Tapi saya Pak, malang nasib saya Pak Wali. Malang saya Pak. 16 tahun saya di Papua. Apa yang saya lihat di bawah sini? Arang semua. Kayu bakar semua. Aduh. Saya 16 tahun di Irian, rektor Pak. Jadi orang tidak pendeta Pak Wali kalau saya tidak. Saya join dengan Jerman karena pusat Protestan di Jerman. Saya masuk Islam, mereka bilang itu Yahya pendeta gila. Biar sajalah. Yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Kalau kita terpengaruh akan sama-sama jadi gila. Anak saya umur 2 tahun, perempuan. Pak, mana Tuhan Yesus? Saya bilang itu di dinding sana. Aduh kasihan. Benjol-benjol dia, ya Pak. Iya, benjol-benjol dulu baru kamu selamat. Bapak selamat. Oh begitu Pak ya? Iya. Waktu saya masuk Islam saya tanya orang gila di Bandung. Saya dia, di mana Allah? Di mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Mana yang gila sebenarnya? Yang ke dinding atau yang ke atas? Sama-sama gila Pak Wali. Tapi yang lebih gila tunjuk ke dinding. Ini profesor Pak. Ditanya mana Tuhan ditunjuk ke dinding. Jadi orang gila belum tentu sesat. Orang sesat lebih daripada lebih baik saya dituduh gila tapi tidak hidup dalam kesesatan. Orang gila belum tentu. Orang sesat lebih daripada gila. Jadi enggak usah tanggapi. Itu orang-orang gila semua. Sekarang kita pertahankan umat ini yang ada di dalam sembari sebanyak-banyaknya Islamkan orang kafir. Ini ada yang murtad Pak, orang Lombok namanya Saifuddin Ibrahim, aktivis Muhammadiyah. Itu kalau satu kali Kristenkan orang Islam dibayar 100 juta. Targetnya. Jadi kaya dia setelah dia masuk Kristen. Coba Bapak masuk Kristen sekarang langsung kaya besok. Ini Pak, orang yang digaji oleh Jerman, posisinya sekarang begini. Baru ada yang bilang, oh jangan-jangan nanti pura-pura masuk Islam. Pura-pura bagaimana? Siapa mau begini? Dari Pekanbaru tidak ada sopir, dari Dumai bawa mobil sendiri. Hati-hati, kadangkala setan itu nggak perlu ke gereja, karena di sana sudah setan semua. Setan itu selalu datang mengintip di dalam masjid. Untuk apa setan mau datang kepada orang Kristen? Sama dengan jemaatnya. Ustadz di jalan sering dicegat orang Kristen. Allahu Akbar. Ancaman itu setiap hari saya terima. Sampai batang hidung saya patah, dikeroyok satu keluarga. Nanti berhenti, ayah saya masuk Islam Pak. Disayembarakan kepala saya. Cari Yahya, kalau dapat matikan, bunuh. Karena biar bagaimanapun Pak Wali Kota, saya ini satu-satunya rektor Indonesia Timur yang pernah belajar sampai ke Seberot, Israel. Mereka kehilangan umur 36 tahun. Saya sudah keluar dari Kristen. Sekarang saya sudah 47 tahun. Dengan istri, anak kami masuk Islam. Jadi tidak ada. Selama 11 tahun ini, saya tidak pernah istirahat. Keliling dakwah kemana-mana. Heran saya Pak, heran. 11 tahun tidur tidak teratur, makan tidak teratur, saya sehat. Allahu Akbar. Di Kristen saya sakit-sakit Pak. Sakit-sakit. Karena semua makanan saya hantam. Hewan kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Sampai tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Haram semua, najis. Bahkan saya mohon maaf Pak Wali. Kalau melihat anjing saya muntah Pak. Tidak tahu kenapa. Memang perubahan dalam Islam itu rupa-rupanya dari dalam, bukan dari luar. Jadi jangan ente berpikir ada yang datang pakai putih-putih masuk masjid, awas. Ini yang kuasa ini Kiai Besar ini. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya Kanjeng Dimas. Kadangkala kita maksudnya mudah ketipu kulit. Kaper kita lihat. Permainan orang akhir zaman ini, bagaimana menipu umat Islam itu kebanyakan cuma permainan di kulit. Saya mengamalkan Islam gak hanya kulit Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi. Masuk Islam sampai ke dalam-dalam. Tegakkan Islam. Kuatkan sesama Muslim. Dan kemudian panggil orang-orang kafir memeluk Islam. Itu dakwah yang benar. Yang kunut silakan kunut. Tadi saya ikut tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Begitu. Lah iya. Kan ada juga yang kunut. Jangan bilang salah. Orang yang sholat subuh
Yang menjalankan kunut, benar. Yang tidak kunut, benar. Semua benar. Ada jemaah yang bertanya, Ustaz, apa betul solawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Yang benar. Dua-dua benar. Pakai Sayyidina benar, tidak pakai Sayyidina benar. Yang tidak benar itu kalau membenarkan salah satu. Ada yang berdakwah Allahumma sholli ala Sayyidina, situ pakai Sayyidina salah. Allahumma sholli tidak pakai Sayyidina salah. Waduh, kapan Islam bersatu? Itu permainan saya dulu Pak. Bagaimana umat Islam beda perspektif, beda pendapat, beda pemikiran. Mindsetnya robah. Itu kedatangan saya ke Bukit Tinggi. Bagaimana orang Islam beda pendapat, beda gagasan, dan mereka bertabrakan secara akidah. Kalau secara emosional, budaya, barangkali bisa bersatu Pak. Dibikin tari-tarian Minang, tarian-tarian Lampung, tari-tarian. Tapi yang bisa bikin tabrak orang Islam pecah itu adalah agama. Akidah mereka pecahkan. Nah, makanya saya karena tahu, jadi saya tidak suka mendengar kalau ada di satu masjid ada ustadz mulai memojokkan satu agama, satu. Kalau mau hantam jangan jemaahnya. Kalau mau hantam kiainya. Seperti Quraisy Shihab, Said Akil Siraj, Buya Hamka. Siapa? Buya siapa itu? Safi'i Ma'arif. Itu Ma'arif. Orang yang bela-bela apa itu? Ahok. Dibayar berapa kira-kira beliau itu? Saya mau minta sisanya. Kin malu Saya setahu saya orang Muhammadiyah itu keras. Kok bisa aja dia itu sudah orang tua itu sampai sekarang masih bela-bela. Kita doakanlah supaya beliau cepat mati. Iya, memang harus didoakan supaya cepat mati, supaya berhenti ini munafik. Termasuk Megawati ini sekarang kan tanpa mati juga Pak, sudah sakit hati karena Anies sudah menang. Allahu Akbar. Walaupun Anies menang, gerakan MUI, GNPF MUI tetap terus. Anies sudah menang, berhenti sholat subuh. Ini sholat subuh Pak, rahasianya. Yang paling ditakuti Kristen dan Yahudi apabila umat Islam sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini sudah melebihi Jumatan ini. Jumatan paling cuma sampai situ, nggak sampai di jalan. Itulah. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya lihat Pak Wali juga kayaknya masih ada tugas. Insyaallah kita jumpa lagi. Saya menghormati beliau sebagai umaro, ulama. Kami datang di sini Pak. Mohon maaf sudah masuk ke Bukit Tinggi tidak melapor ke Pak Wali. Saya nginap di Hotel Diamonds Pak dengan istri. Kebetulan saya kemana-mana selalu dengan pasangan istri. Istri saya itu lagi hamil Pak. Hamil sudah prediksi dokter laki-laki. Bulan Juli melahirkan. Ini pernah keguguran di Sulawesi Barat berdakwah. Jadi saya ini masuk Islam Pak Wali cuma satu cita-cita saya. Minta anak 40 orang. 10 diplomat, 10 pemerintah, 10 pedagang, 10 pendakwah, 40 sekarang sudah anak saya sudah 7 Pak, tinggal 33. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah dapat nanti, dapat dari benih saya semua Pak. Alhamdulillah, anak-anak saya memang begitu, supaya semua bisa makin banyak orang yang sujud. Kan banyak yang mau masuk Islam, cari harta apa? Nggak ada guna itu. Harta nggak usah dicari, pangkat nggak usah dicari, jabatan jangan dicari. Nanti Allah yang menetapkan. Wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha. Siapa yang minta pahala dunia, kami berikan. Wa mayuris sawabal akhirati nu'tihi minha. Minta pahala akhirat, niscaya kata Allah kami berikan dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Terima kasih jamaah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekedar titipan bagi Pak Wali. Itu buku karangan saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Silakan Pak dipelajari. Itu sangat ilmiah dan memuat kebohongan-kebohongan kitab suci umat Kristen. Kalau ada Bapak punya teman orang Kristen, bisa dikasih pinjam biar beliau baca. Karena Pak Wali kan tidak bisa menjelaskan. Jadi biar dia yang baca. Dia baca baru dikembalikan ke Pak Wali. Salah yakin saya Pak, kalau dia terpelajar masuk Islam dengan buku ini. Bagi jemaah tentunya tidak saya kasih begitu. Di mobil ada, silakan diambil tapi bayar. Karena saya Pak Wali berdakwah itu nggak pernah minta-minta di masjid. Saya berdakwah itu pakai buku. Bayar hotel, bayar ongkos. Dakwah saya itu dari karya tulis. Bagaimana pintarkan jemaah itu dengan ilmu. Jangan pintarkan dengan materi. Pintarkan dengan ilmu. Jadi saya sadarkan, kuatkan umat Islam seluruh Indonesia ini dengan ilmu. Saya berdakwah juga dari hasil buku ini Pak. Saya sudah wakafkan diri ini untuk berdakwah di jalan Allah. Saya kira ini aja, banyak sekali kegiatan di Bukit Tinggi. Melihat sudah diumumkan tadi banyak sekali ustadz-ustadz yang datang.
Ya, saya ini hanya pelengkap sajalah. Kalau pemain-pemain cadangan. Jadi saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.